Habib kenapa nggak mau bahas nasab? Habib kenapa nggak mau bahas Kenapa nggak mau bahas nasab? Saudara-saudara, ketahuilah, ketika ada anjing-anjing yang menggonggong seekor singa, tidak akan meladeninya. Tahu kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan haji. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Jangan biarkan kera-kera bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh kera-kera bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara? Saudara-saudara, saya ini berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena bela rakyat, bela bangsa. Dan saya tetap tidak akan kapok, tidak akan lelah, tidak ada kata capek. Emang ada pernah berubah ceramah saya? Saya tanya, ada saya ceramah berubah? Walaupun keluar masuk penjara. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Saudara-saudara, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa lama dan mohon maaf terlambat. Saya ini berangkat tadi pagi jam 8. Saya berangkat jam 8 dari Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Tenggara. Pesawat jam 8 dari Kepulauan Sula langsung ke Ternate. Dari Ternate langsung ke Manado. Dari Manado langsung ke Makassar. Dari Makassar langsung ke Surabaya, baru sampai tadi jam 9. Jadi satu hari 5 provinsi hanya untuk saya datang kemari untuk jamaah Surabaya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Tapi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Soalnya tadi saya bilang, saya kode Habib Saudi. Habib, saya ceramah keras boleh nggak? Kata Habib Saudi, aku jangan, Habib. Saya senang bercanda Habib Saudi. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Qawi sultanu, al-wadih al-burhan, wal-mabsud fil wujud, karamu ihsanu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار واله الاطهار واصحاب الاخيار عدد نعم الله وافضاله اما بعد. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Syauqi Assegaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Habib Jamal Al-Habsyi beserta seluruh para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru semuanya. Dan yang saya cintai, saya muliakan segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari yang mulia ini kita duduk di tempat yang dimana
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil 'ardi turaban afdal min majlisil ilmi." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang kita duduk ini jadi tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena engkau duduk di sini menuntut ilmunya Allah. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Ibn Mas'ud, "Ya Ibn Mas'ud, dulu suka saatan di majlis ilm, la tanassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min 'alfi rukabah." Hei Ibn Mas'ud, kata Rasulullah, engkau duduk di majlis ilmu, hendak megang pena, hendak menulis walaupun satu huruf, hendak jadi santri di pondok, hendak cuma duduk di majlis ilmu, dengarkan nasihat, itu lebih baik, itu lebih utama daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Sedangkan satu pahala bagi orang yang memerdekakan satu budak, di akhirat dia akan dimerdekakan dari neraka Allah. Bagaimana 1000 budak? Sedangkan kita duduk di sini lebih utama dan lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Wa nadruka ila wajhil alim nadratan fafariha biha wa khalaqallahu min tilka nadra malakan yastaghfir lak ila yaumil qiyamah. Dan ketika engkau duduk di majelis ilmu, memandang wajah para ulama, memandang wajah para kiai, memandang wajah orang-orang soleh dengan pandangan bahagia, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan itu akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Maka apakah ada perkumpulan yang lebih mulia selain dari perkumpulan seperti pada malam hari ini? Apakah ada perkumpulan yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada perkumpulan Nabi Muhammad? Saudara-saudara, kalian duduk di sini ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Satu huruf daripada warisan Nabi lebih berguna bagimu, lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Saya tanya, jawab semua yang keras. Apakah ada warisan yang lebih bernilai dari warisan? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau kalian pengen tahu warisan Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, dinar, dirham, uang, emas, intan, permata, wanita. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, budi pekerti yang mulia, lemah lembut, berani. Nah, ini jangan dihilangin. Sebab kadang banyak ulama menceritakan kelembutan Nabi aja. Nabi itu lembut, Nabi itu berakhlak, Nabi itu beradab. Tapi menghilangkan keberanian Nabi, menghilangkan ketegasan Nabi. Jadi warisannya Nabi bukan hanya kelembutan, tetapi juga ketegasan. Warisan Nabi bukan hanya akhlak, bukan hanya adab, tetapi amal ma'ruf nahi mungkar. Itu juga merupakan warisan daripada Nabi Muhammad. Ini namanya tawassut, ini namanya di tengah. Jadi ulama, kiai, habaib itu punya porsi masing-masing. Ada yang lembut, beliau-beliau yang lembut mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad. Nah, beliau-beliau juga yang tegas mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad. Jadi yang lembut, jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Yang tegas, jangan hilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Makanya saya wasiatkan kepada para dai, kepada para penceramah, para habib-habib, para kiai-kiai. Kalau ceramah, jangan hanya membahas Nabi Muhammad berakhlak saja. Akhirnya umat taunya Nabi itu lemah lembut. Ada orang maksiat, saudara, biarin aja. Ada kesesatan, biarin aja. Ada ketidakadilan, biarin aja. Ada penindasan, biarin aja.
Sehingga umat nggak tahu akan ketegasan Nabi Muhammad. Sebaliknya, begitu juga Ustadz, Kiai, Habib yang tegas. Jangan hanya menceritakan Nabi perang, Nabi jihad, Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar, tapi ceritakan juga bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana kelembutan Nabi. Saya tanya, ini di tengah nggak? Jawab, di tengah nggak? Di tengah nggak? Saya itu orang di tengah. Maka tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis baginda Nabi besar Muhammad. Maka singkat saja saudara-saudara, kita di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad, saudara-saudara. Perlu kalian tahu dalam kitab Khawashi Syarwani, itu kitab Khawashi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling mulia, wa lailatul maulidis syarif, ya lailatul maulidis syarif, ialah malam kelahiran Nabi Muhammad. Tsumma lailatul qadar, tsumma lailatul jum'ah. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam lailatul qadar. Setelah malam lailatul qadar, baru malam Jumat. Jadi malam yang paling mulia, hari yang paling mulia di muka bumi adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa saudara-saudara? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah Allah keluarkan dari ketiadaannya. Makanya kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Jadi pulang dari sini jangan sia-sia. Pulang dari sini bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa ibadahnya Nabi. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kampungmu kampung Nabi Muhammad. Hidupkan rumah tanggamu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan kampungmu dengan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. Sebab sekarang ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, judi di mana-mana, orang-orang judi online merajalela. Bukan hanya dilakukan masyarakat bawah keracunan judi online, masyarakat menengah keracunan judi online, masyarakat atas keracunan judi online, rakyat, masyarakat, anak muda, orang tua, polisi, tentara, anggota dewan, pejabat, semua rata-rata kecanduan judi online. Makanya jadikan kampung kalian kampung Nabi Muhammad. Hidupkan dengan ajaran Nabi. Agar apa? Agar tidak ada kesesatan, agar tidak ada kemungkaran. Saudara-saudara, engkau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi apa yang telah engkau lakukan untuk Nabi? Begitu besar perjuangan Nabi Muhammad untuk kalian. Begitu berat pengorbanan Nabi Muhammad untuk kalian. Kalian tidak tahu bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei, sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang penyayang, yang cinta kepada kalian. Sebelum kalian cinta kepadanya, beliau terlebih dulu cinta kepada kalian. Sebelum kalian sayang kepadanya, beliau terlebih dulu sayang kepada kalian. Beliau seorang manusia yang selama 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan, bukan untuk sahabatnya, bukan untuk ahlul baitnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, tapi beliau kelaparan untuk kita sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang gigi gerahamnya pernah patah. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Seorang manusia yang pipinya pernah kena tulang tembus sampai ke sebelah. Demi kita sebagai umatnya. Seorang manusia yang ketika beliau pergi ke kota Taif, kalau ulama-ulama sekarang, pendakwah sekarang, mereka pergi ceramah ke sana, dakwah ke sana,
disambut dengan karangan bunga, disambut dengan buah-buah, disambut dengan puji-pujian. Tetapi Nabi Muhammad ketika beliau mendakwahkan Islam di kota Taif, beliau disambut dengan batu, disambut dengan hujatan, hinaan, cacian, makian. Kalau ada yang ngomong atau nggak ada yang fokus, saya berhenti sekarang. Saya udah bilang, saya nggak akan lama. Tolong fokus. Bu, ini air hujan, bukan api, bukan. Surabaya kota pahlawan. Masa sama kena air hujan ini? Lembek. Arek-arek Surabaya di dalam tubuhnya mengalir darah Bung Tomo. Masa kena air hujan kalian rela meninggalkan majelis ilmu? Siap bertahan, walaupun hujan siap. Allahu Akbar. Itu baru arek Surabaya ibu. Yo, tuh. Perasaanmu apa besok gaul? Aku mondok deh bangun, jadi aku nih bangun. Jadi dia ngomong terus biasa mau bangun ngomong hancur. Paham? Jangan lupa deh, bagaimana nih? Bahasa apa tadi? Rasulullah perhatikan, Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan beliau kepada kalian? Perhatikan, satu waktu Rasulullah pernah mendoakan Sayyidatuna Aisyah. Mendoakan siapa? Sayyidatuna Aisyah. Karena Sayyidatuna Aisyah melakukan hal yang beliau sukai. Beliau doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang. Mendengar doa Nabi Muhammad, Siti Aisyah langsung berlari dari kecil kayak perempuan yang lebih senang gitu. Kata Rasulullah, apakah kau senang wahai Aisyah? Ya, siapa yang tidak senang didoakan oleh makhluk mulia seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, jikalau engkau senang dengan doaku yang seperti tadi, maka ketahuilah doa seperti itulah yang setiap hari aku mintakan kepada Allah untuk umatku. Bahkan Nabi Muhammad SAW, saya sebenarnya tidak kuat kalau mau cerita masalah ini. Tapi harus kalian ketahui agar kalian tahu bagaimana pengorbanan Nabi agar tertanam dalam hati kalian rasa cinta kepada Nabi Muhammad. قال الإمام علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر نفسه حركت شفتيه مرتين فألقيت سمعي فسمعته يقول أمتي فقبض الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan pendengaranku, aku dekatkan telingaku, dan aku melihat, aku mendengar beliau berkata, ummati, umatku. Kemudian wafatlah Rasulullah. Saudara-saudara, ketika itu Allah memerintahkan Jibril dan Israel. Allah berkata, wahai Israel, datanglah engkau dengan Jibril untuk mencabut nyawa kekasih yang paling kucintai, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Saat ini adalah saat-saat pertemuanku dengannya. Aku rindu berjumpa dengannya. Pergilah cabut nyawanya. Namun engkau izin dulu kepadanya. Mau atau tidak dicabut nyawanya. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Tapi kalau dia tidak mau, jangan kau cabut nyawanya. Pergi Israel. Ketika Israel berdiri di depan rumah Nabi Muhammad, ketika itu Nabi Muhammad sedang sakit, Israel mengetuk pintu rumah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Ketika pintu rumah dibuka, Sayyidatuna Fatimah berkata, siapa engkau?
Israel menjawab, aku adalah pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim. Aku yang menjadikan para istri-istri menjadi janda. Aku adalah Malikul Maut. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mencabut nyawa kekasihnya, yaitu nyawa baginda Nabi besar Muhammad. Siti Fatimah masuk dalam rumah menangis di pangkuan ayahnya dan berkata, wahai ayah, kau akan pergi meninggalkanku. Kau akan wafat, nyawamu akan dicabut. Rasulullah mengusap kepala Sayyidatuna Fatimah dan berkata, wahai anakku, jangan kau bersedih. Karena engkau adalah manusia yang pertama kali akan menemuiku setelah. Dan engkau manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku. Masuklah Israel mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum mau meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergilah Jibril menghadap Allah. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, Bashirhu, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u. Fabashirhu annal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Katakan kepadanya wahai Jibril, jaminan dariku untuk umatnya bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umat. Rasulullah berkata, al-an karat aini, sekarang aku puas, aku bahagia, aku senang. Nabi Muhammad di saat detik-detik terakhir nafasnya di akhir hayatnya masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Jika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendesah. Nabi Muhammad merasakan sakit. Dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Rasulullah menjawab, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Doa yang menutupi kepergian dari Muhammad. Doa yang menutupi wafatnya dari Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa sakil alayya. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya. Mereka tidak akan sanggup. Biar aku menanggung rasa sakit seluruh sakratul maut umatku. Aku pemimpin mereka. Aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan nyawa, jiwa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah menyebarkan Islam.
agar Islam sampai kepada kalian, agar iman sampai, agar ilmu sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai, agar kopiah sampai, agar baju koko sampai, agar sorban sampai, agar sarung sampai, agar akhlak sampai, agar adab sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan. Secara tidak langsung kalian telah melempar kotoran di muka Nabi Muhammad SAW. Maka apakah pantas kita masih bisa disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Oleh karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi wasiat saya, gembirakan Nabi. Bagaimana cara menggembirakan Nabi? Dengan selalu hadir dan duduk di majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad, yaitu majelis seperti pada malam hari. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Jangan engkau mudah terprovokasi, jangan engkau dipecah belah. Jangan, jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim disatukan dengan satu agama. Saudara-saudara kita yang bukan muslim, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara. Satu merah putih, satu bangsa, satu Indonesia, satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Jangan biarkan kera-kera bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh kera-kera bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara? Saudara-saudara, saya ini berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena bela rakyat, bela bangsa. Dan saya tetap tidak akan kapok, tidak akan lelah, tidak ada kata capek. Emang ada pernah berubah ceramah saya? Saya tanya, ada saya ceramah berubah? Walaupun keluar masuk penjara. Kalian bayarkan saudara-saudara. Saya baru bebas. Siang bebas dari lapas. Siang bebas dari lapas. Malamnya saya ceramah. Waktu itu lagi corona tahun 2020 COVID. Saya tahu kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditahan lagi. Tapi saya ambil risiko itu, saudara. Saya ambil risiko itu. Saya gak ada urusan sekarang ini, dari dulu sampai sekarang dan ke depan. Saya gak ada urusan. Saya mau diracun kek, mau dibunuh kek, mau dipenjara, diracun, dibunuh, ditembak. Saya sudah tidak ada urusan. Tetap saya akan sampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, untuk bangsa dan rakyat. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah, harganya tumpah untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Saya masuk penjara bukan korupsi, betul? Saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling uang rakyat, betul? Betul. Mau tahu kenapa saya ditahan kemarin? Sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya, tangan, perut, kaki, jalan begini. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya dibikin seakan-akan seperti penjahat kelas kakap. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Mau tahu nggak apa sih ceramahnya? Ceramahnya katanya dianggap meresahkan. Ceramahnya katanya dianggap provokasi. Nah sekarang saya mau tanya kepada masyarakat Surabaya. Waktu itu saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, di masa corona, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah,
tapi tidak kalian beri makanan dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu dibilang meresahkan. Saya tanya, itu meresahkan? Ada Surabaya kurang kecoro nih. Meresahkan? Meresahkan? Provokasi? Provokasi? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Harus sama kita hujan, saudara. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, saudara. Saya akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Hidup anak Surabaya. Hidup anak Surabaya. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara. Sebentar lagi pilkada, betul? Woi, diam. Sebentar lagi pilkada, betul? Betul. Saya ingin memberikan saran. Siapapun calonnya, kalau ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon, maka pilihlah dari keempatnya atau ketiganya atau keduanya, pilih yang kalau semuanya baik, pilih yang paling baik. Paham? Ada calon, dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, maka pilih yang paling. Nah, andaikan ada calon 1, 2, 3 atau 4, empat-empatnya bangsat, empat-empatnya biadab, rusak, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Kalau empat-empatnya buruk, berarti pilih yang paling ringan keburukan. Yang penting jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kita saling terpecah belah, betul? Kita saling mencaci maki, betul? Saya tanya pasangan Surabaya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, terakhir wasiat saya, dengarkan baik-baik. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, minta ampun kepada rakyat. Agar apa? Agar kelak di akhirat engkau tidak akan dituntut oleh rakyat dan masyarakat. Betul? Saya kasih nasihat begini kepada engkau sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan, tetapi sebagai presiden. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta. Saya tidak mau kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Makanya saya tanya supaya hadir di sini, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur di NKRI, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Terakhir sebelum saya tutup, Habib kenapa nggak mau bahas nasab? Habib kenapa nggak mau bahas Kenapa nggak mau bahas nasab? Saudara-saudara, ketahuilah,
ketika ada anjing-anjing yang menggonggong seekor singa, tidak akan meladeninya. Tahu kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan para anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Disembunyikan Belanda, sejarah sahabat Nabi berdakwah sampai Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Haramain, Makkah dan Madinah dengan Nusantara yaitu Indonesia ternyata telah terbina sejak dulu, yaitu pada masa kenabian. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah, yaitu Yastrib, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah pertama kali ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Ketika berada di Habsyah, ternyata rombongan Nabi para sahabat sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota Pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Lantas, kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, seperti Snokhur Goronji, seorang orientalis ternama berkebangsaan Belanda. Dalam video ini, channel Revolusi Akhlak akan memberikan informasi mengenai pendapat bahwa para sahabat Nabi berdakwah sampai Nusantara, bersumber dari salah satu ceramah Ustadz Adi Hidayat. Dai kondang Ustadz Adi Hidayat menerangkan dalam satu ceramahnya bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masehi di usia ke-40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi dengan bimbingan Allah pada tahun 615 Masehi. Tahun 615 Masehi, turunlah wahyu dan perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Surah Al-Mudaththir 1-3. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah meminta sahabat yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk hijrah ke Habsyah. Pada tahun 615 ini menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habsyah bernama Najasyi, raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habsyah inilah Nabi Muhammad SAW dan sahabat mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habsyah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju negeri Cina. Ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat singgah di kota Barus, yaitu kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara.
Mereka menebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa hingga ujung Papua. Bahkan dakwah para sahabat ini sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara, disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara, maka jawabannya yakni abad ke-7 Masehi, ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Untuk diketahui, Barus berjarak 414 km dari kota Medan arah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus terdapat banyak makam aulia dan ada yang berukuran hingga 7 meter. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus, yaitu Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habsyah pada tahun 615 Masehi. Sumber Habib Bahruddin Asmatjad, Kishatut Dakwah fi Arabiliyah, Nusantara 1929. Para sahabat Nabi yang berdakwah di Nusantara. Dalam buku yang ditulis Habib Bahruddin Asmatkan berjudul Kishatut Dakwah fi Arabiliyah, Nusantara, menceritakan ada beberapa sahabat Nabi yang pernah berdakwah di Nusantara. Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan pada tahun 625 Masehi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah datang dan berdakwah ke Cirebon dan Garut, Jawa Barat, yaitu tanah Sunda. Indonesia atau kala itu masih bernama Nusantara. Perjalanan dakwahnya meliputi kawasan Nusantara dan juga negara lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Champa atau Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ja'far bin Abi Thalib. Sahabat lainnya yang juga pernah datang ke Indonesia adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ia berdakwah di daerah Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah yaitu Jawa Dwipa, Indonesia sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga pernah berdakwah di Sumatera Barat, Indonesia. Kedatangannya tertulis sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah dan kemudian kembali lagi ke Madinah. Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal serta putranya Mahmud dan Ismail. Rombongan ini pernah sampai di Nusantara sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal wafat dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akasyah bin Musin al-Usdi. Sekitar tahun 623 Masehi atau 2 Hijriah, Akasyah bin Musin al-Usdi menyebarkan Islam di Palembang.